Berdasarkan hasil survei nih ternyata ada 6 dari 10 perusahaan yang banyak memecat karyawannya yang Gen Z kayak gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Nadia di podcast Steven Genetik Indonesia. Bersama Steven, temukan versi terbaikmu. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita di podcast kali ini seperti biasa kita akan bincang-bincang terkait konsep Steven dan juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol bareng Solva Hari terkait fenomena yang terjadi pada saat ini nih. Nah, kita ngomong kait fenomena yang sedang hype sekarang ini nih, Solver, terkait Gen Z ya, yang menjadi topik perbincangan, terutama bagi banyak perusahaan di Indonesia kayak gitu. Dan di sini yang menjadi menarik dari Gen Z ini karena Gen Z ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda gitu ya dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Dan banyak juga menjadi suatu perbincangan karena karakter yang berbeda itu seperti kurang lebih Gen Z ini banyak apa namanya, banyak maunya, terus kemudian Gen Z ini cenderung lebih ke kurang kayak adaptif gitu ya, dan juga tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan Gen Z yang negatif-negatif sehingga ternyata pas tahun kemarin gitu ya, sempat ada laporan dan juga survei yang menyatakan bahwa Gen Z itu banyak perusahaan yang memecat gitu ya, karyawan yang generasi Z gitu, generasi Z. Nah, ini menjadi menarik perbincangan kita kali ini karena kita akan mengulik kenapa sih gitu ya, Gen Z ini bisa dipecat oleh perusahaan, terus kemudian bagaimana karakter Gen Z itu sendiri dan mungkin gimana cara perusahaan gitu ya untuk menghandle para Gen Z ini untuk bisa lebih adaptif lagi dengan perusahaannya kayak gitu. Nah, berdasarkan hasil survei ini ternyata ada 6 dari 10 perusahaan yang banyak memecat karyawannya yang Gen Z kayak gitu. Karena ada berbagai hal gitu nih, Solver. Nah, menurut Solver ini apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab gitu ya adanya fenomena ini gitu? Baik, kalau kita bicara konsep TV, konsep dasarnya adalah bahwa fenotip kepribadian seseorang itu dibentuk dari genetik 20% dan lingkungan 80%. Jadi fenomena Gen Z ini adalah fenomena bagaimana manusia yang lahir di satu zaman interaksi dengan lingkungannya. Dan lingkungan yang berarti di generasi milenial Gen Z adalah lingkungan yang eh, tumbuhnya beragam teknologi digital. Nah, sehingga mereka disebut sebagai generasi yang digital native. Dari kecil sudah ketemu dengan handphone atau cover gadget. Nah, itu yang membentuk kepribadian Gen Z tadi. Kalau menurut Mbak Nadia nih yang kenal Steven, kira-kira lingkungan yang dibangun dari dunia digital dengan data digital, dengan big data, dengan kripto, sekarang ada artificial intelligence, ada lingkungan yang sangat fleksibel, lingkungan yang bebas, lingkungan yang inklusif, setiap orang bisa bebas berpendapat. Lingkungan yang orang melakukan segala sesuatu bisa dari mana saja, dari rumah bisa, dari kafe bisa. Nah, kalau menurut Mbak Nadia dalam konsep Steven ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Lingkungan itu lingkungan yang berelasi dengan mesin kecerdasan otak. Kalau menurut saya sih ini lebih tepat ke kebebasan itu biasanya orang intuitif. Intuitif, nah, Ya. Mbak Nadia. Jadi, kalau orang ngerti konsep Steven, sebenarnya hari ini lingkungan yang terwujud adalah lingkungan yang bersifat intuitif. Oke. Oh, sehingga perusahaan ketika akan meng-hire orang, dia mengerti bahwa
Mereka yang Gen Z yang masuk perusahaan adalah generasi yang terpapar oleh lingkungan intuitif, lingkungan yang menghendaki kebebasan, lingkungan yang punya inklusivitas, kreativitas, lingkungan yang, mereka senang berbicara terkait dengan masa depan. Mereka, hari ini kan begitu banyak konten yang setiap hari viral. Artinya apa? Viral itu menunjukkan orang tuh ingin terlibat pada isu-isu aktual. Orang itu ingin terlibat pada sisi isu yang memang menyentuh sosial, kemanusiaan. Maka Gen Z ini orang-orang yang senang dengan isu-isu itu. Artinya mereka bekerja tidak sekedar mencari katakanlah pundi-pundi uang. Tapi bagi Gen Z itu bekerja, mereka ingin bekerja pada suatu tempat kerja yang memang punya isu sosial, punya empati, punya kepedulian. Makanya, begitu banyak Gen Z yang merindukan bekerja di dunia, digital. Kenapa? Karena waktunya bebas, kerja di mana saja, berbasis, target, mereka bisa melakukan inovasi, kreativitas, ya, dan lingkungan itu yang diinginkan oleh, Gen Z ketika masuk ke dalam satu perusahaan. Nah tinggal owner perusahaan, manajemen perusahaan, apakah lingkungan kerja mereka hari ini menjadi adaptif, eee, terkait dengan bahwa nih Gen Z ini orang yang senang dengan lingkungan intuitif, bukan lingkungan yang kaku, bukan yang terlalu mengedepankan komando dan hierarki, lingkungan yang punya fleksibilitas. Nah, tinggal perusahaan itu mengelola manajemen perusahaannya apakah adaptif terhadap orang-orang yang tadi Gen Z yang baru masuk ke lingkungan kerja mereka. Oke, berarti di sini tuh adanya gap ya, ekspektasi antara Gen Z dengan perusahaan. Nah, itu menjadi salah satu permasalahan juga yang dihadapi antar konflik antar Gen Z dan juga perusahaan itu sendiri. Nah, menurut Solver gimana sih, terkait apa sih yang bisa dilakukan gitu ya untuk perusahaan terutama gitu ya, untuk meng-handle karakter Gen Z yang beragam maunya itu gitu? Ya, tentu, Gen Z ini sadar bahwa mereka membutuhkan pekerjaan. Pada saat sama juga mereka menginginkan pekerjaan itu punya, sisi yang bermakna bagi mereka. Makanya Yusuf mengatakan Gen Z itu ingin mengejar kebermaknaan hidup dan pengembangan diri. Sehingga jika ketemu dengan Gen Z, maka, manajemen dalam tahap yang mempekerjakan mereka berbicara terkait dengan harapan mereka bekerja di tempat kami. Kira-kira alternatif-alternatif apa yang bisa mereka usulkan? Mereka bisa, memberikan masukan. Kenapa? Karena, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memang inovatif, kreatif, dan Gen Z inilah orang-orang yang memang terbiasa senang melakukan inovasi-inovasi kreativitas, sehingga bisa menjadi perusahaan yang, kreatif dengan ide-idenya Gen Z ini. Oke, menarik banget nih, seputar Gen Z ini ya. Jadi kreativitas Gen Z ini seharusnya bisa ditangkap itu ya oleh perusahaan untuk bisa, menangkap potensi tersebut ya, Solver ya. Nah, kalau kaitannya dengan konsep Steven sendiri, Solver gimana sih Solver, konsep Steven ini menjadi, metode ataupun metode yang bisa untuk membantu perusahaan gitu ya dalam meng-handle karyawan terutama untuk Gen Z ini. Apakah Steven itu bisa, menjadi metode untuk membantu perusahaan tersebut coba? Eee, Tadi kan pengaruh lingkungan ya yang intuitif sekarang. Nah dengan, Steven memotret 20% genetiknya. Tentu kalau, dengan, tes Steven, ketika merekrut karyawan kita akan memahami, oh apa yang menjadi kesenangan setiap mesin kecerdasan, hasil tes kepribadian Steven ketika mereka memasuki dunia kerja. Kenapa? Karena genetika itu nggak berubah. Harapan terbesar mereka nggak berubah. Hanya mereka menginginkan lingkungan yang selaras dengan mesin kecerdasannya, yaitu lingkungan yang intuitif. Tentu bagi karyawan yang intuiting, mereka akan memiliki ekspektasi yang sangat lebih terkait yang namanya kebebasan. Oke. Heeh.
Namun ketika bicara terkait dengan karyawan yang sensing, mereka akan tetap memperhitungkan, imbal balik, effort yang setimpal, effort yang memang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, namun mereka ingin melakukan boleh jadi dengan cara-cara yang berbeda. Dengan contoh-contoh kekinian, itu yang mereka, inginkan. Jadi dengan konsep Stephen ini, orang akan menemukan, oh iya, eee, basis karakter genetiknya, harapan terbesarnya selaras dengan, genetika karakternya. Baru ketika masuk, perusahaan melakukan proses adaptif terhadap masing-masing mereka, di perusahaannya, dan setelah itu melakukan proses tadi ya, proses, pengembangan diri, proses pembiasaan, proses pembauran dengan Gen Z yang dipotret sesuai dengan konsep Stephen, seperti itu. Oke, menarik banget nih, so far terkait hal itu dan di sini, kayaknya perlu juga ya gitu, eee, dari perusahaan sendiri untuk menangkap gitu ya, menangkap potensi-potensi dari masing-masing karyawan tersebut dan kemudian juga dari sini pengembangan diri akan dilakukan seperti itu dalam setiap karyawan dan pendekatan personal pun ini, menjadi, apa ya, kesukaan bisa dibilang seperti itu oleh para Gen Z kayak gitu. Jadi mereka lebih, apa ya, diperlakukan gitu ya secara personal dibandingkan dengan diseragamkan kayak gitu ya, so far. Nah, teman-teman, ini menarik banget pembicaraan kita soal konsep Stephen dan juga terkait gimana fenomena Gen Z yang saat ini gitu ya sedang menjadi perbincangan terutama bagi para perusahaan yang sedang kebingungan gitu ya untuk menghadapi si karakter Gen Z ini. Nah, terakhir solver, berkaitan dengan siapa sih, yang harusnya lebih dulu untuk bisa beradaptasi gitu ya dengan, kondisi kondisi sekarang seperti itu solver. Tentu, Gen Z dalam konteks, perusahaan, company, justru tantangan terbesarnya ada pada perusahaan. Kenapa? Karena biasanya perusahaan sudah punya, visi misi, punya punya corporate value, sudah punya budaya budaya perusahaan sebelumnya, dan sekarang menghadapi satu, era baru, generasi baru, dan itu perusahaan mesti lebih adaptif. Maka itu yang terjadi, ada gap gitu. Nah, bagi Gen Z ini, mereka adalah orang-orang yang senang banget mendapatkan feedback. Karena budaya sekarang kan budaya ngopi, budaya ngobrol, budaya berpendapat. Artinya Gen Z itu pingin ada suatu perusahaan yang memang terbuka, open mind, memberikan feedback terhadap pekerjaan mereka, dan juga perusahaan tidak merasa direcokin. Kalau, Gen Z ini ya, banyak nanya, banyak maunya. Misalkan ketika saya berinteraksi dengan Gen Z ini, misalkan ada orang tipikal mesin kecerdasannya thinking misalkan. Mereka kan fokus kepada data. Maka, bisa jadi perusahaan berkata kepada mereka, "Tolong carikan, kepada saya data dari informasi, konsumen hari ini di dunia sosial media." Dan mereka akan dengan senang hati mencari data itu, dari informasi yang banjir, yang ada di sosial media. Bagi orang, mesin kecerdasan feeling, bisa jadi perusahaan akan, menawarkan kepada mereka, "Anda kan leader, kita punya harapan, orang-orang yang bisa nge-lead. Bisakah Anda melakukan proses, leadership, mencoba sesuatu, diberikan ruang untuk memimpin, satu proyek kecil," dan itu bagi mereka yang mesin kecerdasan feeling, mereka mendapatkan apresiasi. Karena Gen Z ini senang sekali mendapatkan apresiasi pada hal-hal yang, sederhana, kecil, karena lingkungan intuit itu lingkungan otak kanan. Lingkungan yang senang apabila orang mengapresiasi hasil kerja mereka, mengapresiasi proses kerja yang mereka lakukan. Itu bisa menjadi satu hal yang luar biasa gitu. Orang insting misalkan, mereka yang serba bisa justru mereka senang banget berkontribusi. Artinya mereka dengan senang hati melakukan banyak hal, katakanlah membantu, kolega lainnya di satu kantor itu karena keserbabisaannya. Dan bagi mereka itu wujud fleksibilitas. Dia sebagai orang insting bisa berbaur, bisa support ke sana kemari. Nah, itu yang mesti tangkap gitu kan. Nah, hal seperti ini dengan, memahami konsep Stephen,
lingkungan yang berubah yang sekarang menjadi lebih intuitif itu tidak menjadi problem, terlalu besar. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu dengan konsep Stephen, memahami orang lain dengan genetika karakternya, sehingga mampu melakukan treatment yang tepat, treatment yang pas gitu, seperti itu. Di lingkungan yang sekarang lebih intuitif, seperti itu. Oke, menarik banget pembahasan kita soal pengaplikasian konsep Stephen ya lebih tepatnya di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan dan ini menjadi penting banget nih apalagi buat para pemimpin gitu ya, pemimpin perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana untuk kita bisa lebih menangkap dan juga lebih aware gitu ya terkait, gimana sih potensi genetik dari masing-masing karyawan kita kayak gitu dan dengan mengenali potensi tersebut tentunya kita tidak akan tergoyah oleh lingkungan yang berubah-ubah yang sangat dinamis ini ya, Salver, ya. Apalagi di lingkungan sekarang yang, semakin banyak informasi, terus kemudian juga banyak hal yang berubah gitu ya, sehingga kita bisa lebih, sustain ataupun stabil gitu ya, dalam memahami potensi ataupun karakter dari karyawan tersebut. Nah, ini menjadi menarik banget buat kita obrolin lebih lanjut gitu ya. Dan, tentunya buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya soal pengaplikasian konsep Stephen dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga, kemudian maupun di perusahaan dan seterusnya, bisa, langsung aja diketik di kolom komentar, nanti kita akan bahas, pertanyaan teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe di channel kita di podcast Steven, Genetik Indonesia, dan juga like dan sebarkan konten ini, sebanyak-banyaknya di lingkungan teman-teman semuanya. Dan, kurang lebihnya sekian dari podcast ini, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan.